wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin wa ja'ala ad-diyaqa 'ala qulubil kafirin wal munafiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadratil kiram, para jamaah majelis ta'lim Musalla Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat, wabil khusus ala nikmatil iman wal islam wa ala nikmatis sihah wal afiyah. Mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokoh dan kukuhkan keimanan kita dan kita jadikan setiap nikmat yang Allah berikan sebagai modal untuk kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat teriring salam kiranya Allah sampaikan kepada qudwatuna wa habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita. Dan mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan kaum yang akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan besar dari Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita tutup hidup di alam dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunggu datang waktu Isya dan mugi kita senantiasa termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, siapa yang duduk di dalam majelis ilmu 1 jam saja, ini lebih baik daripada alfi raka'atin, salat 1000 rakaat. Dan mugi Allah Subhanahu wa taala mencatat kumpulnya kita di masjid ini sebagai i'tikaf, sebagai amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah, kiparat dari dosa-dosa kita, dan insya Allah ini akan menjadi pundi-pundi kebaikan yang akan mendatangkan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita kepada hadis yang menjelaskan tentang banyaknya perkara yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Seseorang masuk ke alam dunia, kemudian ditaklif oleh Allah, setelah itu akan masuk ke alam barzakh dan alam qiyamah. Dan yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah itu adalah semata-mata rahmatnya Allah. Dan sebelum rahmat itu datang,
ada pengakuan dari Allah bahwa engkau adalah hamba-Ku. Tegas di dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada rahmatku, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, masuklah engkau ke dalam hamba-Ku, dan masuklah engkau ke dalam surga-Ku. Sebelum seseorang masuk ke dalam surga, ayat itu tegas menjelaskan kita harus masuk ke dalam ibadi atau hamba-hambanya Allah. Bagaimana untuk masuk ke dalam ibadi itu adalah senantiasa wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar baik kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Amal artinya perilaku soleh itu baik. Amal yang senantiasa dianggap baik oleh Allah, dianggap baik oleh manusia. Kokoh kita harus punya prinsip, tidak ada waktu yang terbuang kecuali kita melakukan perkara baik. Agar apa? Agar waktu yang hilang ini digantikan oleh Allah dengan pahala. Dan masuklah seseorang ke dalam amalun soleh yang akhirnya akan diberikan kabar baik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik terus di dalam setiap menitnya, setiap detiknya, dan itulah yang akan menjadikan bekal untuk kita diberikan kabar baik dengan penghambaan kepada Allah dan juga nanti akan dimasukkan surga insya Allah. Dan di dalam keterangan hadis yang akan kita baca pada saat ini adalah ternyata berbuat baik itu universal, banyak maknanya. Bahkan di sini dijelaskan di dalam Riyadhus Shalihin dikasih qiyasul adna, qiyas yang paling ringan dan paling rendah. Dan di dalam sebuah kisah hadis 126 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ceritanya bahwa beliau mengambil ibrah daripada qissati min Bani Israil, kisah tentang seorang Bani Israil yang dia kayak kita, kadang baik, kadang nggak baik, kadang rajin, kadang kagak rajin. Tapi dia memiliki sebuah perilaku yang akhirnya dari perkara tersebut melahirkan rahmatnya Allah. Bagaimana ceritanya? Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fasharaba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atash. Suatu hari ada rajul, laki-laki yang di dalam perjalanannya dia istadda alaihi al-'atash. Dia merasakan dahaga, haus yang luar biasa. Maklum kalau perjalanan di padang pasir beda dengan perjalanan kita di Indonesia. Kenapa? Karena kalau di sana itu yang kelihatan kalau enggak batu ya pasir. Mungkin kalau perjalanan kita di sini kayak lagu yang sering dari kecil yang kita dengar itu, kanan kiri kulihat saja banyak pohon cemara. Lagu ini nggak bisa kalau dipakai di Arab Saudi. Kenapa? Karena di sono kanan kiri kulihat bebatuan dan pasir. Ya. Maka pantas ketika di saat itu ada seseorang yang dia merasakan haus luar biasa, sehingga dia menemukanlah fawajada bi'ran. Di dalam perjalanan yang kehausan tadi, dia menemukan sebuah sumur. Lalu fanazala fiha fashariba. Laki-laki tadi turun ke dasar sumur, ditemukan air, minum dia. Lep. Alhamdulillah, hilang itu dahaganya. Summa kharaja. Setelah laki-laki tadi minum, keluarlah dari dalam sumur, dan ternyata di atasnya itu fa idza kalbun yalhas ya'kulu thara minal 'atash. Pas dia naik ke bibir sumur, dilihatlah ada seekor anjing di situ, menjulurkan lidahnya sambil membawa ranting. Kan kalau anjing biasanya makannya tulang ya, karena dia ada di tengah-tengah gurun pasir, nyari tulang susah. Kalau kita pergi ke Batak banyak tuh tulang ya, tulang paman. Ya, kalau di daerah sana, di daerah Batak banyak tuh abang sebutannya tulang. Nah, anjing ini saking hausnya dia tidak menemukan tulang itu, akhirnya ngebawa rantingan yang dia bawa, dia tidak temukan di dalam perjalanannya dia. Dan dengan ibanya laki-laki tadi, faqala rajul laqad balagha hadzal qalbu minal 'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Laki-laki tadi ngomong sama anjing, "Jing, ente haus. Kayaknya ente kehausan sama seperti yang saya rasakan tadi." Kalau orang lagi kehausan, mata berkunang-kunang, pikiran juga kacau, bawaannya ngantuk aja. Nah, sama yang anjing tadi diomongin sama rojul tadi, "Jing, ente haus. Dan sungguh saya ngerasain haus dahaga itu kagak enak. Maka
saya akan turun ke dasar sumur untuk ngambilin ente air. Maka fanazala bi'ran famala'a khuffahu ma'an. Laki-laki tadi turun ke dasar sumur, dia buka sepatunya. Kalau sepatu ini namanya khuf, ya. Di daerah Arab itu lazim biasa kalau kita itu kedinginan, jadi pakai khuf atau muzah terbuat dari kulit. Dan hebatnya khuf atau muzah itu kalau dari musim panas jadi adem. Kalau kita lagi di musim dingin itu jadi adem. Maka kalau kita kedinginan di Indonesia mah gak ada bandingannya kalau kita umroh ataupun pergi ke daerah yang agak atas sedikit. Masya Allah. Kalau di sana itu, misalnya kita pergi ke umroh ataupun Makkah Madinah, ini biasanya sampai bibir-bibir pecah, ataupun kulit kita kering, ataupun mengerah. Ini akibat apa? Dinginnya beda sama di Indonesia. Kalau di sini dinginnya mengandung air lembab, jadi kita nggak gampang dehidrasi. Tapi kalau di sana panasnya nggak ada air. Begitu juga kalau dinginnya mencekam parah. Akhirnya apa? Tuh yang si rojul tadi, dia ambil khufahnya, dia ambil muzahnya, disendokin air, dikasih ke anjing. Kemudian setelah diambilkan air itu, summa amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal qalbu. Kemudian anjing tadi minumlah dari khufah yang diambilkan oleh rojul, oleh seorang laki-laki yang di dalam cerita ini rojul, bukan alim, bukan soleh, bukan ulama. Rojul sama seperti kita. Kita lihat secara ilmu hadis, ini adalah kalam yang untuk mengajarkan kita pun bisa seperti itu. Karena yang dijadikan contoh bukan orang alim, bukan juga orang soleh, tapi dia punya hati yang baik, punya qalbun yang baik. Jangankan sama manusia, sama hewan aja mau nolong. Maka ketika dia kasihkan itu air, anjing mengambil air tersebut dan meminumnya sampai dia hilang dahaganya. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala fasyaqarallahu lahu faghafara lahu. Hebatnya perbuatan baik kepada makhluknya Allah menggoncangkan aras. Akhirnya Allah bersyukur, berterima kasih kepada orang tersebut, dan Allah ampuni dosanya orang tersebut. Alhamdulillah. Artinya apa? Dari hadis yang singkat tadi, ternyata perbuatan baik itu tidak selamanya untuk manusia. Hewan kita bisa berbuat baik. Bapak di rumah punya kucing, ya sayangi kucing itu karena dia juga makhluknya Allah. Punya ayam di rumah, dikasih makan, dikasih minum. Ini pun sama. Kalau kita memandangnya sebagai orang yang punya iman, pasti akan sampai melihat apapun kembalinya kepada Allah. Hewan ini juga makhluknya Allah. Kita kasih dia makan, dia kasih minum, dikasih tempat, kasih layak dia. Maka itulah bisa menjadi amal soleh bagi kita. Dan di sini dikasih kiasnya aduna, luar biasa. Apa kias aduna? Itu binatang yang dikasih adalah anjing. Anjing ini satu, dagingnya haram,
kulitnya haram, gak bisa dimakan, bahkan termasuk mughalladhah. Dijilat oleh anjing perlu dicuci 7 kali dicampur sama tanah. Hina itu anjing, rendah itu anjing, tapi tetap ini termasuk makhluknya Allah. Apalagi ayam, apalagi kambing, apalagi sapi, apalagi manusia. Kalau kita bisa berbuat yang baik kepada makhluknya Allah dan itu pun dihitung amal soleh, maka masa kita nggak mau berbuat baik sama makhluknya Allah yang notabene-nya adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masya Allah, ini kita baca hadis kayak gini ini harusnya berlinang air mata kita. Kenapa? Karena ya Allah, ternyata perbuatan apapun selama itu dikembalikan kepada Allah, Allah tidak buta, Allah tidak tuli, dan Allah Maha tahu. Innahu ala kulli syai'in alim. Allah itu tahu di dalam setiap gerak-gerik kita, bahkan ya'lamu kha'inatal a'yun, lirik matamu yang khianat saja Allah tahu. Kan sering ya lidah mengucap selama sudah bisa mendapatkan jabatan, padahal lidahnya ngomong selamat, matanya mata orang yang iri. Gitu aja Allah tahu. Maka jangankan perkara yang gede, perkara yang kecil, yang gorelang bahasa Sundanya, Allah tahu. Maka inilah yang menjadi prinsip kita. Jangan selamanya kita selalu mengharapkan air susu dibalas air susu, bahkan air susu dibalas air tuba. Kita mau melakukannya, karena itulah prinsipnya seorang muslim yang senantiasa mau mencari ridhonya Allah. Di dalam keterangan riwayat yang lain, masih satu kajian yang sama dengan cerita yang tadi. Di dalam riwayatnya Imam Bukhari dijelaskan bahwa hal yang serupa pun pernah diceritakan oleh Nabi. Kalau tadi Nabi ceritanya tentang rojul, kalau yang ini di dalam riwayatnya Imam Bukhari yang diceritakan adalah baghiyah. Apa itu baghiyah? Kita baca riwayatnya. Bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kana yaqtuluhul atas idh ra'atkul baghiyun min baghaya bani Israel. Pada suatu hari ada anjing yang muter aja di atas bibir sumur. Qad kada yaqtuluhul atas, hampir saja rasa haus tadi yang dirasakan oleh anjing ini membunuh anjing tadi. Artinya apa? Kalau bahasa kita mungkin anjingnya udah koma gitu ya. Ya, udah mau mati gara-gara kehausan. Banyak orang yang lewat, banyak orang yang berlalu lalang, tapi gara-gara ngelihat anjing nih, ngapain nolongin anjing? Anjing mah binatang hina, binatang gak ada manfaatnya, hatinya keras. Tapi ada idhra'atkul baghiyun min baghaya bani Israel. Tiba-tiba ada seorang baghaya. Baghaya itu istilahnya orang yang berluput salah, berluput zina, berluput maksiat. Ini namanya baghaya. Kalau kita mah pecun lah, ya, pecun, perek, lonte, ini lewat, tapi hatinya
ta'alluq kepada anjing tersebut tuh jing ente makhluknya Allah. Ya. Akhirnya apa? Dengan rasa kasih sayang yang dia berikan kepada anjing tersebut, dia ambil itu air. Maka apa? Fanazat mawqa'aha fashtaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Kemudian si anjing tadi yang dia kehausan, perempuan bagoya tadi, dia nyopot sepatunya. Dia ambil itu air, disuapin itu anjing. Dan dari perkara yang kecil tadi, cuma ngasih minum air anjing, cuma ngasih minum binatang hina, cuma memberikan perkara kecil sekali yang tidak ada harganya, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, bahkan miliaran, hanya perkara kecil, tapi dengan ikhlas perempuan tadi ngasih makan ke anjing tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala faghufira laha bihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya Allah di dalam perkara tadi, dan dengan rahmatnya itulah Allah memasukkan dia ke dalam surga. Artinya apa? Ternyata surga itu door prize, bapaknya. Belum tentu sholat kita, belum tentu qiraah Quran kita, belum tentu masjid kita, belum tentu sedekah kita, belum tentu perkara apapun yang kita bangga-banggakan ini akan menjadi hijab mungkin dengan Allah. Karena dengan itulah kita merasa sudah dekat, karena dengan itulah kita sudah merasa sudah soleh banget. Tapi ternyata Allah rahmatnya ini tidak terbatas. Bahkan kalau kita pernah baca ya, ini Imam Al-Ghazali ketika beliau wafat dimimpikan oleh muridnya, ya hujjatil Islam, wahai hujjatil Islam. Artinya kalau orang udah dapat label hujjatil Islam ini gak sembarangan, sudah paham Quran, hadisnya, usul fiqihnya, balaghahnya, tafsirnya, dikatakan hujjatil Islam. Apa yang Allah perlakukan kepadamu, kami mulia di sisi Allah. Sebab apa Allah memuliakanmu? Imam Ghazali menjawab, bukan karena kitab kami yang banyak, bukan karena ilmu kami yang banyak, bukan karena puasa kami, bukan karena sholat kami. Ternyata kami dapat doorpace rahmatnya Allah ketika ngarang sebuah kitab, ada lalat jatuh di situ, diangkat oleh Imam Ghazali. Dia bilang ke lalat, ente juga makhluknya Allah. Saya ingin menyelamatkanmu, diangkatlah lalat itu terbang. Dan karena rahmatnya Allah di situ, timbullah rahmatnya Allah, diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya Imam Ghazali, dimasukkan ke dalam surga. Imam Abu Hanifah, kalau kita baca riwayatnya, ini ketika ditanya pun sama jawabannya. Wahai Imam Abu Hanifah, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Allah muliakan kami, Allah angkat derajat kami, Allah masukkan kami ke dalam rahmatnya. Apa asbabnya? Apakah karena kamu ahli fikih? Apakah kamu orang yang waro? Apakah kamu orang yang jauh dari maksiat? Taqarrub ilallah. Perkara yang banyak itu ternyata yang Allah nilai adalah rakaataini qablal fajar. 2 rakaat yang kami lakukan sebelum fajar, dan disitulah kami dapat doorprize-nya Allah. Tuh kan,
Artinya apa tuh? Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah menganggap perkara kecil, ataupun jangan pernah menganggap bahwa perkara yang dapatnya rahmat Allah itu perlu yang gede-gede. Enggak. Yang penting mah kita ikhlas, kita istiqomah, kita benar-benar kapan kita mengharapkan rahmatnya Allah. Mungkin ketika kita ngasih duit ke anak kita, jangan nih ada duit, bapak nggak ada duit, 100.000 mah, 50.000 mah, nih ada duit nih, goceng kamu berangkat ngaji ke sana. Karena kita ikhlas ngasih duit goceng buat anak berangkat ngaji, mungkin disitulah rahmatnya Allah. Ada orang datang dari manapun datang ke rumah kita, ketok pintu. Mungkin bentuknya macam-macam, ya. Mungkin ada yang dia gonjreng-gonjreng, ada juga yang bawa musolah mana tahu kan gitu ya. Ataupun ada yang bawa kencelengan, tiba-tiba rumah kita diketok, Pak, mohon ini bantuannya untuk pembangunan musola. Kalau kita dilihat dulu proposalnya, dilihat dulu KTP-nya, bapak orang mana, ibu orang mana, segala minta-minta ke sini. Orang Bogor jauh-jauh ke sini. Ini di Bogor, emang di Bogor nggak ada orang. Bisa saja kita berlaku demikian, tapi Allah dengan hadis yang kita baca tadi, kamu jangan kayak gitu. Kamu bisa berbuat baik apa saja, walaupun dengan perkara kecil. Dan mungkin dengan perkara kecil itu Allah lah yang memberikan rahmat. Allah mau melihat kamu baca kitab, kamu ngaji tiap malam Senin, itu kan ngaji. Prakteknya mana? Amal soleh mana? Kan kalau baca Quran cuma belajar. Sedangkan yang dinamakan amalun soleh adalah perilaku kita, action kita. Nah, maka kalau orang itu sudah bisa amalun soleh, sesungguhnya ilmunya sudah berbuah. Tapi kalau dia amalnya belum soleh, dia amalnya belum baik, tingkah lakunya belum baik, maka subhanallah, ibarat pohon yang belum berbuah, ibarat pohon yang belum keluar manfaatnya. Ilmu yang dia baca, hadis yang tiap hari dia dengerin, ini nggak berbuah apa-apa. Karena apa? Karena tidak melahirkan amal soleh. Nah, Masya Allah. Jadi kami mengajak kepada jemaah semuanya, siapapun yang datang ke rumah kita, siapapun yang mengetok pintu rumah kita, kalau dia butuh pertolongan, bantu. Kalau dia butuh sesuatu, tolong. Kalau kita ada, bagi. Kalau ada sebagian, bagi. Karena itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hitung sebagai amal soleh. Hatta dengan perkara-perkara kecil sekalipun. Ada kucing ya, ngambil ikan peda ya, di dapur kita. Yang namanya ikan peda emang enak. Itu kucing gara-gara ikan peda tadi yang harganya timbang goceng, ya, bahasanya gitu. Ini kepalanya dibakar, ya, digorgugin, wah, habis itu diusir, taruh di mana aja, timbang gara-gara ngambil ikan. Padahal apa? Itu kucing ngambil ikan gara-gara bapak nggak pernah ngasih makan. Karena kita tidak pernah ngasih, akhirnya dia nyopet. Gara-gara kita nggak kasih jadwal makan pagi, makan siang, makan sore itu kucing, akhirnya dia dengan inisiatifnya, oh, gua kalau nungguin kagak dimakan-makan, copet tadi. Maka subhanallah, dengan perkara kucing tadi mungkin bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Mafhum mukhalafahnya, gitu ya. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, kalau mafhum mukhalafahnya
Allah bisa saja memberikan azab, memberikan ghadabnya hanya dengan perkara kecil. Kalau rahmatnya saja bisa didatangkan dengan perkara kecil, ghadabnya pun pasti bisa didatangkan dengan perkara kecil. Karena kita menganggap itu tiba perkara kecil. Timbang kucing, timbang ayam, timbang perempuan racun, timbang orang nggak pernah sholat, orang timbang tatoan, timbang orang juga tidur di pinggir jalan. Ngapain kita baik sama dia? Bahasanya kan suka kayak gitu. Nah, karena tadi yang kita pelajari, anjing saja yang hina bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Dan juga perkara kecil tadi mungkin bisa juga karena kita sombong, karena kita keras hati, karena kita tidak mau syukur atas nikmatnya Allah. Allah kasih ghadabnya, Allah kasih bencinya. Akhirnya apa? Dirubahlah. Yang perkara baik jadi jelek, yang perkara bagus jadi kurang bagus, yang sehat jadi sakit, yang punya dapat kita rezeki akhirnya mampet itu rezeki. Karena apa? Karena dengan perkara-perkara kecil yang melahirkan ghadabnya Allah. Maka subhanallah, jangan pernah kita menganggap perkara itu kecil. Jangan menganggap ini gak cuma sholat. Saya gak sholat, orang gak ada yang tahu. Yang penting memakai kopiah, pakai sarung, pakai koko. Gitu. Urusan sholat mah besok juga ada lagi. Kan perkara kecil. Tapi jangan melihat kecilnya. Tapi siapa yang merentahnya? Siapa yang merentahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang digaris bawahi lagi pertanyaannya, ketika rojul tadi ngasih itu air ke anjing, kemudian dijanjikan di situ ada rahmatnya Allah. Perempuan bagoyah tadi ngasih juga ke anjing, kemudian dapat rahmatnya Allah. Pertanyaannya, orang tersebut tahu nggak di situ rahmatnya Allah? Kagak ada yang tahu. Yang dikasih tahu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang setelahnya, orang yang ada setelahnya. Mungkin perempuan itu setelah ngasih ya biasa-biasa saja. Rojul tadi pun setelah ngasih anjing yang kembali gawe, pergi ke ladang, mungkin pergi ke pasar. Perempuan tadi pun sama, mungkin secara logika kita gitu. Tapi apa? Tapi kalau Allah sudah senang kepada seseorang, walaupun dia tidak tahu di situ rahmatnya Allah, Allah akan berubah dia, Allah akan kasih dia segala perkara yang dia inginkan, baik untuk urusan dunia, untuk akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pesannya sekali lagi, mari kita jadikan segala aktiviti kegiatan kita sehari-hari, baik yang amaliyah terkait dengan ibadah ataupun yang selain daripada ibadah, senantiasa kita jadi orang yang baik, orang yang punya hati, orang yang punya tingkah laku khair. Karena itulah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد العافين ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بثرافة القرآن وألبسنا بخلاط القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعدنا من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات بحرمة القرآن.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا رب يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.